pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, di sini ini saya akan menjelaskan terkait aplikasi registrasi Fasiankes, khususnya untuk versi 2. Nah, jadi, untuk aplikasi registrasi Fasiankes, di sini yang kita jelaskan khusus untuk praktik mandiri. Nah, jadi untuk aplikasi pencatatan resmi praktik mandiri di Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan kode Fasiankes. Nah, kemudian aplikasi registrasi pasien tersendiri untuk kategori praktik mandiri yang didaftarkan atau diregistrasi itu adalah untuk kategori dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan. Nah, dan di versi 1 untuk registrasi praktik mandiri itu harus mengisi data dasar, data bangunan Sarpras, dan data SDM. Dan selanjutnya nama Fasiankes sebelumnya itu dilakukan dengan integrasi dengan SI-SDMK. Kemudian yang kelima itu jadi Fasiankes tidak bisa melakukan update data setelah mendapatkan kode. Nah, kemudian ada update untuk versi 2 untuk praktik mandiri. Nah, jadi kalau untuk kategori perawat dan bidan itu tidak ada perubahan. Nah, tapi kalau kategori dokter dan dokter gigi itu ada perubahan input datanya ya Bapak Ibu. Jadi yang sebelumnya mengisi data dasar, bangunan, dan SDM. Nah, kalau di versi 2 ini untuk dokter dan dokter gigi itu mengisi data dasar atau registrasi, data alkes, data obat, dan data dokumentasi. Nah, selanjutnya pengembangan di versi 2 nama Fasiankes dilakukan entry manual. Nah, jadi sekarang nama Fasiankes itu diketik manual ya. Nah, kemudian untuk integrasi dengan SI-SDMK, nanti itu dilakukan ketika akan menginput data SDM. Nah, yang keempat, Fasiankes masih bisa melakukan update data setelah mendapatkan kode registrasi. Nah, jadi untuk updating data itu untuk praktik mandiri itu full di aplikasi registrasi Fasiankes ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu login ke DFO atau ke aplikasi yang mana lagi. Nah, untuk updating data Faskes itu apa? Khusus di mana? Di di ap- di registrasi Faskes. Nah, kemudian selanjutnya untuk apa untuk menambah oh, jadi untuk selain untuk mendapatkan kode registrasi di aplikasi registrasi Faskes juga digunakan untuk akreditasi nantinya. Nah, kemudian penambahan pengisian data SDM, RM dan RME itu juga dilakukan setelah Bapak Ibu mendapatkan kode registrasi. Kemudian nanti akan Bapak Ibu bisa mencetak QR code seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk persiapan registrasi TPMD dan TPMDG. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan menyiapkan KTP, surat izin praktek, surat tanda registrasi, data alkes, data obat, dan data dokumentasi. Nah, itu mulai dari foto ruang praktik sampai dengan SPO pengaduan di perlengkapan. Nah, kemudian nah ini untuk alur akreditasi ini saya jelaskan yang di slide ini saja. Nah, jadi Bapak Ibu yang melakukan registrasi untuk praktik mandiri di registrasi Fasiankes, itu Bapak Ibu harus yang pertama kan Bapak Ibu mendaftarkan user terlebih dahulu, kemudian divalidasi oleh Dinkes Kabupaten Kota. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru bisa login ke aplikasi registrasi Fasiankes. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silahkan setelah bisa login Bapak Ibu mengisi data dasar, data alkes, data obat, dan data dokumentasi. Seperti itu. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu bisa mendapatkan kode registrasi. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan kode registrasi, nah nanti kode registrasi tersebut Bapak Ibu bisa gunakan untuk login ke aplikasi INM. Nah, jadi setelah mendapatkan kode registrasi, Bapak Ibu sudah punya akses ke aplikasi Mutu Fasiankes atau aplikasi INM.
Nah, nanti Bapak Ibu juga di aplikasi registrasi Pasienkes itu akan muncul dua menu baru. Nah, jadi menu untuk mengisi data SDM dan RME. Nah, di mana kalau Bapak Ibu sudah mengisi kedua data tersebut, nah, kalau Bapak Ibu sudah mengisi kedua data SDM dan RME, nanti Bapak Ibu bisa mencetak QR code. Nah, nanti QR code ini contohnya ada di bawah. Nah, yang seperti ini yang ada barcode ini, yang ada QR code ini. Nah, nanti Bapak Ibu itu yang akan QR code ini akan di-scan oleh pasien di Satu Sehat ya. Nah, nanti pasien bisa mereview kepuasan dengan scan QR code ini di Satu Sehat. Nah, selain review kepuasan ini, nah nanti Bapak Ibu juga ini diwajibkan nanti ini diwajibkan melapor ini laporan pembiayaan kesehatan pasien, laporan kunjungan pasien hipertensi, dan laporan program prioritas nasional. Nah, kalau untuk laporan kunjungan pasien hipertensi itu khusus untuk TPMD. Dan kalau untuk TPMDG itu dia laporan penurunan skor OHIS. Nah, nanti data ini semua akan terkirim ke INM dan INM-nya statusnya terisi baru mendapatkan status akreditasi. Seperti itu. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk mendapatkan kode Pasienkes, Bapak Ibu mengisi data dasar, alkes, obat, dan dokumen. Nah, kalau data SDM yang tadi, nah Bapak Ibu itu di situ yang terintegrasi dengan SI-SDMK. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan NIK, nanti datanya muncul. Nah, tapi kalau ada peringatan datanya tidak ditemukan di SDMK, berarti itu Bapak Ibu harus memberi berkoordinasi dengan Dinkes Kota terlebih dahulu. Nah, jadi nanti NIK Bapak Ibu itu terdaftar di mana? Di SISDMK, jadi Vaskes Praktik Mandirinya didaftarkan dulu di SISDMK dengan kode registrasi yang sudah didapatkan di aplikasi registrasi Pasienkes. Kemudian nanti baru dikasih akses oleh Dinas Kabupaten Kota untuk memasukkan data nakes Bapak Ibu di SISDMK. Nah, jadi untuk pengisian data di SISDMK itu Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan Dinkes Kapota. Jadi kalau tadi sudah dapat kode, kemudian sudah isi data SDM, sudah isi data RME, nah itu baru bisa melakukan print QR code. Nah, ya mungkin itu. Jadi ini untuk integrasi akreditasinya di aplikasi registrasi tadi yang mendapatkan kode, kemudian print QR code dan mengisi laporan. Nah, nanti di Satu Sehat Mobile itu Bapak Ibu pasiennya bisa melakukan penilaian. Nah, kemudian nanti status nya terisi dan baru mendapatkan sertifikat akreditasi. Nah, ini untuk alur pendaftarannya ya. Jadi tadi yang untuk registrasi seperti yang saya sudah jelaskan. Jadi yang pertama Vaskes mendaftar user, nanti divalidasi di Dinkeskap Kota, kemudian bisa login ke aplikasi dan mengisi data yang tadi, data dasar, data Ah, alkes, susah. obat, dan Susah dokumen. sekali. Baru divalidasi lagi oleh Dinkeskap Kota dan mendapat. Ya, mohon izin ini ter-unmute. Nah, setelah jadi setelah mendapatkan kode, kalau sudah mengisi data SDM dan RME, baru bisa print QR code ya. Ini contoh QR code-nya. Nanti ini mungkin kita skip dulu yang ini. Nah, jadi ini yang saya tunjukkan tadi ya, yang sudah saya sebutkan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah isi, apa kalau belum dapat kode, kalau baru bisa login, nanti Bapak Ibu mengisi data ini, data dasar atau registrasi, alkes, obat, dan dokumen. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah dapat kode, datanya sudah divalidasi ke staf kota, nah nanti baru bisa mengisi ini data SDM dan RME. Kalau sudah mengisi dua data ini, nanti baru bisa print QR code di sini. Dan QR code-nya muncul seperti ini. Ini contoh apa scan QR code-nya ya di Satu Sehat Mobile, sama seperti Peduli Lindungi yang dulu dengan fitur check-in. Nah, nanti bisa menilai. Nah, adapun hasil rekap penilaian itu yang dari Satu Sehat Mobile itu yang print QR code itu akan muncul di sini di menu kepuasan pasien. Nah, di sini nanti hasil reviewnya bakal muncul. Hasil jawaban ya tidak ada berapa, kemudian yang hasil bintang ada berapa.
Namanya Dewi, nomornya Yandi. Nah, ini untuk pelaporan yang tadi, yang pelaporan pembiayaan kesehatan pasien, untuk pelaporan kunjungan hipertensi, untuk penundaan skor HOIS, untuk tempat praktik mandiri dokter gigi, dan laporan program prioritas nasional. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk aplikasi registrasi Fasiankes. Saya kembalikan ke moderator.